Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi kita di Abkat Apologetika Singkat bersama kami, Komsos Christi Regis Maju. Masih di dalam sukacita kita akan kelahiran Sang Firman yang berinkarnasi. Sukacita Natal ya. Setiap tanggal 1 Januari, kita Gereja Kristus Sejati, Gereja Katolik, merayakan sekaligus menghayati akan status dan peran Bunda Maria sebagai Sang Theotokos, Mater Dei, Bunda Allah. Dasar dari dogma Maria Bunda Allah ini adalah karena Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah Allah, maka Maria sendiri disebut sebagai Bunda Allah. Dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 43. Dogma Bunda Maria Bunda Allah ini dirumuskan dalam Konsili Efesus tahun 431 dan kemudian dijelaskan kembali pada Konsili Kalsedon tahun 451 yang berbunyi, Yesus lahir dari Bapa sebelum segala abad menurut kodrat kealahannya, dan di masa akhir karena kita dan demi keselamatan kita lahir dari perawan Maria menurut kodrat kemanusiaannya. Kristus yang satu dan sama, Putra Allah. Misteri iman inilah yang selalu dipegang teguh oleh kita kekatolikan. Secara khusus, sebagai umat dari putranya yang sejati, Gereja Katolik pun sadar dan pekah akan keutamaan yang dimiliki oleh Sang Theotokos, seperti keperawanannya yang abadi atau perpetual virginity, maupun keutamaannya tentang Immaculata Conceptionnya atau peristiwa di mana sang bunda itu dikandung tanpa noda dosa. Hal mana misteri keistimewaan Sang Theotokos inilah yang sampai sekarang masif dan bahkan diserang oleh bid'ah Protestantisme. Ya memang kita menghormati Bunda Maria. Makanya saya juga kalau ada protestan-protestan yang menjelek-jelekkan Maria tuh saya nggak suka. Tapi mengenai pandangan saya tentang Bunda Maria itu yang ada yang mengatakan dia tidak berdosa, saya tetap percaya dia tetap punya dosa asal. Nah, saudara-saudariku seiman, karena telah begitu banyak apologetika Katolik yang membahas ya soal dogma Sang Theotokos, termasuk dogma seputar perpetual virginity ataupun Immaculata ya. Maka di sini kami Abkat hanya akan memfokuskan tanggapan apologetis kami pada serangan bid'ah Protestantisme, khususnya dari bid'ah Calvinisme Reform terhadap status ketidakberdosaan Sang Theotokos atau status Immaculatanya. Yang mana menurut hemat kami, serangan-serangan bid'ah Calvinisme Reform ini terhadap dogma Maria Immaculata adalah sungguh bersifat strawman, sehingga seringkali tidak kena atau tidak tepat sasaran serangan-serangan mereka itu. Dalam hemat kami, Abkat, kurang lebih terdapat 7 macam karikatur Calvinis yang umumnya digunakan sebagai narasi anti Maria Immaculata. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Sehingga dalam konteks ini, yang kita maksudkan atau artikan sebagai karikatur adalah ide, opini, ataupun statement-statement strawman atau fallacy dari pihak luar tentang dogma Katolik, yakni tentang dogma Maria Immaculata Conception. Lantas, apa sajakah 7 macam karikatur yang dibangun oleh para bidat Calvinis tentang dogma Maria kita ini? Sekaligus juga bagaimanakah kita sebagai awam Katolik merespon ya, bahkan melibas habis 7 karikatur Calvinis terhadap dogma kita ini? Let's check it out.
Berikut ini 7 macam atau 7 jenis karikatur anti-Immaculata Conceptio yang sering dipopularkan oleh para bidat reform Calvinis. Kami akan mulai dari karikatur yang paling umum atau paling sering mereka gunakan, hingga karikatur yang paling khusus atau spesifik. Pertama, para Calvinis sering berkata, dogma Katolik tentang Maria Immaculata ini bertentangan dengan proposisi universal dari kata semua orang atau semua manusia dalam surat Roma bab 3 ayat 10 sampai 12 atau ayat ke-23, atau juga dari kitab Pengkhotbah bab 7 ayat 20, kitab Ayub bab 25 ayat 4, ya, yang mana menunjukkan bahwa semua manusia berdosa. Satu-satunya orang yang dikecualikan dalam kitab suci sebagai bukan berdosa hanya Yesus saja. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang berbakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, karena semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 12, sebab itu seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini telah bicara dosa asal juga. Mengapa semua orang telah berbuat dosa? Karena mereka lahir sebagai orang berdosa. Tidak bisa tidak, mereka pasti berbuat dosa. Jadi kalau kita yang teologi reform, ataupun semua gereja yang Injil dan Alkitabiah, yang menerima sola scriptura, kita tidak akan tabrakan satu sama lain. Tapi kalau orang tidak menerima sola scriptura, menambahi dengan tradisi yang modelnya seperti itu, ya sudah pasti akan tabrakan satu sama lain, tidak bisa tidak. Dan saya yakin bukan hanya dalam kasus Immaculate Conception ini, mereka tabrakan satu sama lain. Tradisi itu sendiri sudah saya katakan pada waktu saya mengajarkan tentang tradisi, sudah 1000% pasti tabrakan satu sama lain. Dua ayat ini memang mengecualikan Yesus. Semua lahir dengan dosa asal dan semua berbuat dosa. Yesus satu-satunya yang dikecualikan. Dan tidak pernah ada ayat Alkitab manapun, bahkan dalam Alkitab Katolik, yang mengecualikan Maria. Kan itu harus disimpulkan bahwa Maria adalah manusia berdosa seperti kita. Dia memang orang beriman. Dan saya yakin dia masuk surga. Tapi dia bukannya suci tanpa dosa. Jadi, berdasarkan karikatur ini, bidaa reform menegaskan bahwa kata semua orang telah berdosa itu bersifat universal. Sehingga berarti tidak ada pengecualian bagi satu manusia manapun dari efek dosa asal. Satu-satunya yang dikecualikan sekali lagi adalah apa? Tuhan Yesus Kristus yang tidak tercakup dalam kata semua orang itu. Sedangkan Sang Theotokos, Bunda Allah, meskipun ia suci, ia beriman, dan ia saleh, bahkan meskipun dirinya adalah Bunda Allah, ya, Bunda Allah Putra, tetaplah ia tergolong dalam bagian universal dari kata semua orang berdosa. Menurut surat Roma tersebut dan beberapa ayat Alkitab lain menurut karikatur ini. Intinya, menurut tafsiran sesat reform, kata semua orang dalam surat Roma bab 3 ayat 10 sampai 12 dan ayat ke-23 itu ialah bersifat universal. Sehingga Bunda Maria pun tidak imakulata. Lantas, benarkah kata semua dalam surat Roma sungguh-sungguh bersifat universal? Atau benarkah itu mencakup semua manusia atau keturunan Adam?
Pertama-tama, amat mudah bagi kita awam Katolik yang paham prinsip-prinsip dasar Calvinisme untuk dapat menjawab karikatur bidat ini, ya. Jika karikatur bidat Calvinis ini mengatakan bahwa kata semua orang dalam surat Roma bab 3 tadi itu ialah bersifat universal atau mencakup semua orang, sehingga Bunda Maria pun tidak imakulata, maka mereka perlu melihat lagi apa yang mereka imani, yakini, sekaligus apa yang mereka ajarkan sendiri tentang salah satu ajaran sesat mereka yang disebut sebagai total depravity atau kebejatan total. Nah, saudara-saudari, di dalam website ini, ya, website yang dikelola oleh salah satu bidat Calvinis yang berisikan seputar pengajaran sekaligus apologetika reform, ya, dijabarkan tentang arti yang salah dan arti yang benar mengenai apa itu total depravity atau tentang kebejatan total itu, ya. Mengenai arti yang benar tentang total depravity itu atau tentang kebejatan total itu, ya, website sesat tersebut menulis seperti ini. Arti yang benar: seluruh manusia sudah dikotori atau dirusak atau dipengaruhi secara negatif oleh dosa. Kata seluruh manusia bukannya menunjuk kepada semua manusia di dunia ini, tetapi menunjuk kepada seluruh diri manusia, baik tubuh, pikiran atau pengertian, perasaan, hati, dan nurani, kemauan atau kehendak. Jadi dalam diri seorang manusia tidak ada satu bagian pun yang tidak dirusak oleh dosa. Sehingga dari pengakuan Calvinis sendiri dapat dilihat jika kata semua atau seluruh manusia tidaklah semestinya bersifat universal. Maka jika mereka sendiri berkata kalau kata seluruh manusia dalam total depravity bukanlah menunjuk kepada semua manusia di dunia ini dalam artian jumlah atau populasi, ya, tetapi menunjuk kepada seluruh diri manusia, atau lebih tepatnya pada seluruh bagian dalam diri manusia. Lantas, mengapa kata semua orang di dalam surat Roma bab 3 ayat 10 sampai 12 atau ayatnya yang ke-23 mereka sendiri artikan sebagai jumlah populasi? Disinilah bisa kita lihat dengan begitu jelas ketidakkonsistenan atau inkonsistensi dari cara berpikir para bidat reform ini. Inkonsistensi aku tersebut semakin jelas lagi jika kita melihat bagaimana mereka menafsirkan surat Roma yang lain. Dalam hal membela salah satu ajaran sesat mereka juga yang disebut sebagai limited atonement atau prinsip penebusan yang terbatas. Jika mereka konsisten bahwa kata semua orang di dalam surat Roma itu harus ditafsirkan bersifat universal, harusnya juga prinsip yang sama mereka lakukan sewaktu mereka mau menafsirkan kata bagi kita semua dalam surat Roma yang lain, yakni seperti di dalam surat Roma bab 8 ayat 32 sampai 35. Namun apa yang terjadi? Lucunya, tafsiran bidat Calvinis ternama menafsirkan kalau kata bagi kita semua dalam surat Roma bab 8 ayat 32 sebagai bersifat partikular dan bukan universal. Yakni mereka menafsirkan bahwa kata tersebut tidak berlaku bagi semua manusia di dalam dunia, melainkan hanya berlaku bagi kaum pilihan atau yang mereka sebut sebagai kaum elect saja. Misalnya, tafsiran Matthew Henry mengartikan kata semua di dalam surat Roma bab 8 ayat 32 sampai 35 itu bukan untuk semua orang, melainkan untuk orang-orang pilihan saja. Atau misalnya, tafsiran Protestan dari Jamieson, Fawcett, and Brown pun berkata hal yang sama. Dan juga tafsiran-tafsiran Protestan yang lain pun juga demikian.
Sungguh betapa standar gandanya dan inkonsistensinya teologi sesat reform Calvinisme ini. Di satu sisi, mereka mengartikan kata semua dalam surat Roma sebagai kata yang bersifat universal, namun pada sisi yang lain, mereka mengartikan kata tersebut bersifat partikular dan terbatas demi membela dua ajaran sesat mereka, yakni total depravity dan limited atonement. Atau jika mereka masih kebingungan dan tetap tegar memaksakan kalau kata semua harus bersifat universal, mungkin analogi dari bidat di dalam cuplikan berikut ini itu bisa membantu para Calvinis untuk memahami arti dan makna sesungguhnya dari kata semua tersebut. Kalau tadi katanya semua orang dan dunia dan sebagainya ya, semua orang itu selalu lihat konteksnya ya. Kalau saya sekarang katakan semua diam, atau saya melakukan paman becak dan tukang jual gado-gado dan apapun semua di luar itu suruh diam semua. Kan konteksnya di Zoom ini semua diam. Mesti dilihat konteksnya. Baik kata dunia atau semua. Dunia dan semua orang dalam banyak ayat. Kalau diartikan secara mutlak seperti Pak Mangapul artikan, akhirnya yang timbul universalisme. Karikatur kedua berbunyi, doktrin Immaculata Conception ini baru muncul pada tahun 1854 menurut mereka. Karena itu perlu dipertanyakan kalau doktrin ini memang ada dalam kitab suci atau berasal dari kitab suci, mengapa dibutuhkan waktu 18 abad untuk menemukannya? Maria itu Immaculata Conceptio itu baru muncul pada tahun 1854 abad ke-19 oleh Paus Pius. Jadi sebelumnya itu kemana? Mana sebelumnya Maria Immaculata sebelum abad ke-19 itu di mana posisi Maria Immaculata? Oke, mereka merujuk pada Lukas 1:28. Nah, nanti kita akan melihat. Apakah teks itu mendukung Maria Immaculata? Itu omong kosong. Mereka itu hanya asal comot teks, asal comot ayat, tapi tidak memahami ayat itu secara benar, secara tepat. Yang mesti dipahami oleh kita awam Katolik dan para bidat di luar kita ialah dogma perawan Maria dikandung tanpa noda ini telah dirintis oleh Paus Sixtus keempat pada abad ke-15 yang diteruskan sampai zaman Paus Pius ke-9 pada abad ke-19. Tetapi sesungguhnya pengajaran tersebut sudah merupakan hal yang diyakini oleh gereja sejak abad awal dengan dasar pemikiran dari Bapak Apostolik Santo Irenaeus pada abad kedua yang menyebutkan bahwa Maria sebagai Hawa yang baru. Kemudian dinyatakan lagi oleh Santo Efrem pada abad keempat. Dan juga yang ditegaskan pula oleh Santo Agustinus pada abad kelima yang menulis kita harus menerima perawan Maria yang kudus. Tentangnya saya tidak akan pernah mempertanyakan jika kita membahas tentang dosa karena hormatku kepada Tuhan, sebab dari Dia kita tahu akan betapa berlimpahnya rahmat untuk mengalahkan dosa sampai sekecil-kecilnya telah diberikan kepadanya Bunda Maria yang telah dipercayakan untuk mengandung dan melahirkan Dia, Yesus, yang sudah pasti tidak berdosa. Dari sini, para bapak gereja menyimpulkan bahwa ketaatan total Maria dimungkinkan oleh ketotalan kemurniannya tanpa dosa asal, yakni Immaculata. Jadi, dogma tersebut bukan pengajaran kagetan atau inovasi dari Paus Pius ke-9 di abad ke-19. Bukan inovasi. Justru, fakta yang tak terbantahkan membuktikan bahwa segala bentuk atau varian Protestantisme, termasuk reformasi itu sendiri, Calvinisme, adalah suatu bentuk kebaruan atau inovasi, atau suatu kagetan semata. Jika Protestantisme itu benar dan sungguh diajarkan di dalam Alkitab, maka mengapa ia baru eksis atau baru muncul secara historis pada abad modern?
di mana eksistensi Protestantisme dengan rupa-rupa variannya di abad-abad awal kelahiran gereja, di mana? Bahkan pilar-pilar utama reformasi seperti misalnya sola fide atau ajaran pembenaran hanya oleh iman saja, ya, itu sendiri bukan hanya tidak dikenali, ya, melainkan justru ditolak oleh bapak-bapak gereja awal. Baik bapak-bapak dari tradisi timur atau Yunani maupun dari tradisi barat atau tradisi Latin kita. Martin Luther sendiri, bapak reformator, mengklaim bahwa ia menciptakan pembenaran lewat iman saja sewaktu ia berada di jamban. Ia mengklaim bahwa hal tersebut datang sebagai pengetahuan dari Roh Kudus di atas jamban di dalam menara. Atau misalnya, jika Calvinisme itu sendiri memang adalah ajaran Alkitab dan itu diyakini sebagai ajaran asli kekristenan mula-mula, lantas mengapa gereja skismatik Ortodoks Yunani pun juga itu mengutuk paham double predestination? Bahkan paham itu disebut sebagai the most wicked atau yang paling jahat di dalam salah satu sinode mereka, yakni Sinode Yerusalem tahun 1672. Tepatnya pada dekrit ketiga di dalam pengakuan Ortodoks Dositeos. Karikatur ketiga, dogma Gereja Katolik Roma tentang Immaculata ini bertentangan atau menyangkal perkataan dari Maria sendiri. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Terdapat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 47. Dan sekarang saya tidak akan menanggapi dua pendapat yang lain, dua pandangan yang lain, tetapi saya hanya akan menanggapi poin yang pertama, yaitu bahwa Maria bebas dari dosa, ya. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apakah betul Maria bebas dari dosa? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara. Pertama-tama dalam Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47. Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47 dikatakan di sana, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Perhatikan baik-baik, saya ulang ya. Lalu kata Maria, ini setelah dia bertemu dengan malaikat, ya, lalu Maria berdoa, ya, berdoa dalam bentuk, ya, puji-pujian kepada Tuhan, ya. Dia berkata begini, ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Perhatikan istilah Juru Selamatku. Loh, Maria di sini berarti punya Juru Selamat apa enggak? Dia berkata Allah Juru Selamatku. Dia punya Juru Selamat, ya. Dia sebut Allah Juru Selamat. Berarti dia kalau tidak ada Juru Selamat, dia selamat apa enggak? Lah, kenapa tidak selamat? Ketidakselamatan kita hanya satu penyebabnya, yaitu dosa. Kalau Anda tidak berdosa, selalu selamat. Adam dan Hawa di Taman Eden, kalau tidak berdosa, tetap selamat atau tidak? Ya, tetap selamat. Justru karena berdosa, maka tidak selamat, harus mati. Maka perlu juru selamat. Dan di sini Maria berkata, Allahku Juru Selamatku. Dia butuh Juru Selamat, saudara. Berarti Maria rasa diri orang berdosa. Ya, ini bantahan yang pertama, ya. Jadi Maria itu orang berdosa, ya, bukan orang tidak berdosa. Orang berdosa. Mengenai karikatur yang satu ini, perlu kami umat Katolik tegaskan bahwa tidak ada yang disangkal oleh narasi dari karikatur ini terhadap dogma kudus kita tentang Immaculata. Tidak ada yang disangkal. Mengapa? Karena ketiadaan noda dosa pada Bunda Maria justru hanya dapat terjadi karena jasa Kristus sebagai juru selamatnya. Seorang imam Fransiskan yang bernama William Ware adalah teolog Katolik pertama yang memberikan penjelasan final tentang hal ini, yang kemudian disempurnakan oleh muridnya yang kita kenal sebagai Beato Duns, ya, seorang Fransiskan yang mengatakan hal ini dengan begitu indahnya,
yakni malah Maria melebihi siapapun membutuhkan Kristus sebagai penyelamatnya, sebab ia dapat tercemar oleh noda dosa asal seandainya rahmat dari Sang Penyelamat tidak mencegah hal ini. Prinsipnya sederhana, yaitu pada umat manusia umumnya penebusan diperoleh melalui pengampunan dosa mereka ya. Sedangkan pada Sang Theotokos sendiri, pada Bunda Maria, rahmat penebusan Kristus itu diperoleh dengan cara ia dijaga dari kerusakan dosa. Dengan kata lain, rahmat Allah menyembuhkan umat manusia setelah jatuh dalam dosa. Sedangkan khusus pada Sang Theotokos, rahmat Allah menjaganya agar ia tidak jatuh dalam dosa. Bunda Maria sebagai Sang Theotokos telah dibebaskan dari dosa dengan cara apa? Dipersiapkan Allah sebagai wadah yang suci bagi proses terjadinya inkarnasi sejak dan di dalam kekekalan atau di dalam minus tak terhingga. Mark Marievel ya, seorang pakar Mariologi menjelaskan demikian. Maria dijaga dari kerusakan dosa asal oleh karena rahmat penyelamatan Allah yang diperoleh dari jasa Yesus Kristus di Kalvari. Bunda Maria ditebus saat ia terbentuk dari rahim ibunya melalui rahmat pengudusan oleh jasa-jasa Yesus di Kalvari. Allah yang tidak terbatas oleh waktu memiliki kuasa untuk memberikan rahmat penebusan kepada setiap orang dalam waktu-waktu yang berbeda di sepanjang sejarah, dan bagi Maria adalah di saat pertama keberadaannya. Tetapi perhatikan Maria, saudara. Perhatikan Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini hanya membuktikan Maria ini mempunyai jiwa yang agung luar biasa. Hatinya begitu lembut, begitu gampang diberitahu oleh Tuhan, saudara. Begitu lembut, begitu agung jiwanya. Tentulah dia perempuan yang sangat mulia sekali. Maka Tuhan ketika memilih wadahnya untuk melakukan satu pekerjaan yang suci, yang mulia, yaitu melahirkan juru selamat, dia tidak salah memilih. Dia memilih orang yang memang sudah dipersiapkannya. Maka dengan ditebus sejak saat pertama dia di dalam kandungan ibunya, yakni Santa Ana, Bunda Maria atau Sang Theotokos bahkan lebih lagi memerlukan Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Sebab ini mensyaratkan cara penebusan yang lebih tinggi. Karikatur keempat berbunyi, dogma Immaculata Conceptia ini mempunyai konsekuensi logis sebagai berikut. Kalau Maria harus suci supaya Yesus bisa suci, maka demikian juga kedua orang tua Maria harus suci juga supaya Maria bisa suci. Dan keempat, kakek nenek Maria pun harus suci supaya kedua orang tua Maria bisa suci juga. Dan kalau ini diteruskan, maka akhirnya Adam dan Hawa pun harus suci. Ini jelas merupakan pandangan yang tidak alkitabiah. Jadi kekudusan Yesus itu hasil dari pekerjaan Roh Kudus, bukan dari Maria. Karena kalau mau dari Maria nanti bisa repot. Karena Yesus itu suci, maka Maria harus suci. Nah, terus Maria suci dari mana? Kecuali bapak mamanya suci juga. Nah, kan bapak mamanya suci. Terus dari mana bapak mamanya suci? Berarti kakek neneknya mesti suci. Nah, itu terus ke atas. Semua dari atas suci semua. Jadi kesucian Yesus tidak bergantung pada Maria. Kesucian Yesus bergantung pada pekerjaan Roh Kudus. Maria itu juga adalah orang berdosa sama seperti kita. Jawaban singkat untuk karikatur ini ialah, sekali lagi, ketidakberdosaan Sang Theotokos bukanlah karena kekuatannya sendiri, tetapi karena rahmat Allah. Rahmat Allah yang istimewa tersebut hanyalah diperuntukkan bagi Bunda Maria saja, karena ia menjadi ibu yang mengandung Yesus Sang Penebus dosa. Ibunda dari Bunda Maria, yakni Santa Ana, dan leluhurnya bukanlah orang
yang dipersiapkan Allah untuk menjadi Theotokos. Bukan. Maka leluhur Bunda Maria sama sekali tidak menerima rahmat yang sama dengan rahmat yang diberikan Allah kepada Bunda Maria yang akan mengandung dan melahirkan Sang Logos. Karena itu, pengudusan Bunda Maria dari noda dosa asal tidak mensyaratkan pengudusan yang sama pada ibunya Santa Ana dan para leluhurnya. Maka sekarang kita coba balikan dan terapkan logika dari karikatur ini kepada ajaran Calvinis sendiri tentang election dan reprobation. Ya. Iman utama Calvinisme mengajarkan oleh ketetapan Allah bagi perwujudan kemuliaannya, sebagian manusia dan malaikat telah dipredestinasikan atau ditentukan untuk hidup yang kekal, sedangkan yang lain ditetapkan untuk kebinasaan yang kekal. Maka Calvinisme percaya bahwa setiap manusia telah ditentukan Allah ke dalam dua status atau dua kelompok, yakni kelompok untuk hidup kekal yang disebut sebagai kaum elek dan kelompok untuk binasa atau kaum reprobat. Maka sebagaimana logika karikatur tadi, otomatis mau tak mau dua status tersebut harus sesuai dengan status dari manusia pertama, Adam dan Hawa. Lantas, pertanyaan serius kepada para bidat Calvinis yang menganut ini. Apakah manusia pertama atau Adam dan Hawa adalah bagian dari kaum elek atau kaum reprobat? Pertama, jika para bidat itu menjawab kalau manusia pertama Adam dan Hawa adalah salah satu dari dua kaum, ya, entah mereka menjawab itu kaum elek atau kaum reprobat, maka konsekuensinya adalah semua keturunan Adam pun adalah juga satu dari dua kaum tersebut. Artinya status keterpilihan semua manusia ialah harus berdasarkan status keterpilihan Adam sebagai manusia pertama. Mengapa? Karena semua manusia itu menerima warisan dari Adam, yakni hukuman atau kejatuhan atau dosa asal. Lantas, jika lewat dosa asal diandaikan semua manusia menerima warisan dari Adam, maka mengapa status keterpilihan dari Adam pun tidak turut terwariskan? Atau kedua, jika Calvinis menjawab bahwa status baik elek atau reprobat dari manusia pertama atau dari Adam dan Hawa tidak turut tertular atau terwarisi ke semua keturunan Adam, atau hanya sebagian saja yang seperti Adam dan Hawa, yang lain tidak, maka tidak semua manusia di muka bumi ini pun memiliki sifat-sifat dasar dari Allah, yaitu pengetahuan akan yang baik dan yang jahat atau moralitas. Mengapa? Karena Allah sendiri bersabda tentang Adam dan Hawa seperti ini. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tercatat dalam Kejadian bab 3 ayat 22. Ketiga, jika Calvinisme menjawab bahwa status manusia pertama Adam dan Hawa bukanlah tergolong keduanya, yakni ia bukan elek atau bukan reprobat, melainkan status primordial khusus yang berbeda dari dua status utama dalam pemilihan. Maka itu berarti double predestination atau unconditional election atau pemilihan tanpa syarat adalah suatu mitos nihil semata atau tidak pernah terjadi. Mengapa? Karena ada masa di mana tidak ada atau belum terjadi pemilihan sebagian yang bersifat double, yakni tidak adanya election dan reprobation di dalam dekrit Allah yang berdaulat. Oleh karena status netral dari manusia pertama. Sehingga hal ini juga akan berdampak pada tidak adanya warisan apapun dari Adam atas diri semua keturunannya di muka bumi ini. Karikatur kelima berbunyi, dogma Roma tentang Immaculata Conceptio ini berasumsi bahwa
Maria diberikan atau memperoleh karito atau rahmat oleh karena dirinya suci. Karena itu para katrom meyakini bahwa Maria itu selalu penuh rahmat, sehingga ia lahir secara imakulata atau sinlessness. Hal ini bertentangan dengan asumsi biblikal bahwa rahmat hanya bisa diberikan kepada atau bagi orang yang memiliki dosa. Nah, sekarang menariknya itu pertanyaannya begini. Waktu kita mendapatkan anugerah, apakah kita mendapatkan anugerah karena kita tidak berdosa atau karena kita berdosa? Yes, karena kita berdosa. Artinya, karitoo diberikan kepada kita bukan karena kita sinless, bukan karena kita tidak berdosa, but sebaliknya karena kita ini kurang ajar, karena kita ini laknat, kita ini layak masuk neraka, kita ini berdosa sejadi-jadinya. Tapi karena Allah mengasihi kita, maka Dia memberikan kita karunia. Dengan kata lain, kata karitoo mengasumsikan keberdosaan, bukan ketidakberdosaan. Jadi kamu menggunakan kata karitoo, seharusnya kamu argue untuk keberdosaan, bukan untuk ketidakberdosaan. Contoh karikatur yang barusan kita simak tadi ya, adalah karikatur yang paling mengandung strawman dari karikatur-karikatur yang lain atau sebelumnya. Gereja Kristus sejati, yakni kekatolikan, sama sekali tidak pernah mengajarkan kalau status kesucian atau ketidakberdosaan Sang Theotokos itu mendahului rahmat penebusan Sang Kristus. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana atau lebih simpel, bahwa magisterium kita tidak pernah mengajarkan kalau status diri Bunda Maria yang suci itu lebih dahulu ada ketimbang rahmat penebusan dirinya dari putranya. Malahan, sebagaimana yang sering kita tegaskan bahwa ketidakberdosaan atau sinlessness dari Sang Theotokos itu adalah hasil dari rahmat penebusan Kristus. Maka jika ketidakberdosaan adalah hasil dari rahmat atau dari karito, tentunya karitola yang mendahului status diri Bunda Maria, bukan sebaliknya. Karito atau rahmatlah yang tak lain menjadi prinsip kausal atau penyebab dari ketidakberdosaan yang notabene adalah akibat. Sang Theotokos menerima karito tersebut lebih awal daripada umat beriman di dunia ini menerimanya. Sebagai ibunda dari Sang Penebus ya, Theotokos telah ditebus sejak dalam kandungan ibunya, Santa Ana, yang menyebabkan dirinya dicegah dari dosa asal oleh karito tersebut. Maka karena Bunda Maria tidak mempunyai dosa asal, maka selanjutnya ia pun tidak memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa yang kita kenal dengan konkupisенsi. Sehingga Sang Theotokos tidaklah berdosa seumur hidupnya. Kuasa Kristuslah yang membuat Bunda Maria dikandung tanpa noda dan dosa, dan ia dibebaskan dari dosa seumur hidupnya. Untuk mempermudah secara simpel ya kepada para bidat Calvinis dalam memahami hal ini, mereka perlu melihat atau menyimak kembali apa yang diajarkan oleh guru bidat mereka sendiri, yakni John Calvin. Calvin itu menjelaskan tentang hubungan antara rahmat atau karunia Allah yang khas dengan umat pilihan yang menerima rahmat tersebut. Calvin mengajarkan bahwa untuk ketekunan itu sendiri memang juga merupakan karunia Allah yang ia tidak memberikan pada semua secara pandang bulu, melainkan dia mengajarkannya hanya kepada orang-orang yang dia ingin untuk menerimanya. Jika seseorang mencari alasan mengapa Allah membeda-bedakan, mengapa ada yang bertahan dalam ketaatan dan ada yang gagal keluar dari ketaatan itu, semua tidak terjadi kepada kita selain bahwa Tuhan Allah telah menetapkannya bagi kita. Dialah yang memperkuat mereka yang taat, supaya dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak mengalami kebinasaan, sedangkan
untuk yang keluar dari ketaatan, bahwa Tuhan menetapkan mereka mungkin untuk menjadi contoh dari ketidakkekalan. Oleh karenanya, Tuhan tidak memberikan kekuatan yang sama. Maka menurut guru iman daripada bidat reform, yakni Calvin, jika seseorang itu terpilih, maka ia selamanya menerima rahmat ilahi yang khas atau power untuk melawan dosa. Tetapi bagi mereka yang bukan bagian dari umat pilihan, Tuhan dalam kebijaksanaannya yang ajaib telah menahankan rahmatnya dari mereka itu. Unsur respon manusia atau perjuangan untuk hidup kudus tidak sama sekali memiliki bagian dalam pemahaman Calvinisme yang monergistik tentang keselamatan. Maka berdasarkan apa yang Calvin tulis itu, amat logis pula bagi Sang Theotokos sebagai sosok dari umat pilihan Allah yang paling istimewa untuk mengalami power adikodrati dari Allah sendiri yang membuat status dirinya sebagai yang tidak berdosa senantiasa terjaga, aman, dan lestari. Sang Theotokoslah ikon sejati dari figur yang mengalami osas, one safe, always safe, atau sekali selamat tetap selamat. Status diri Sang Theotokos yang imakulata tersebut sungguh memenuhi apa yang tertuang di dalam Katekismus kaum Calvinis sendiri tentang ketekunan orang-orang kudus, yang mana berbunyi, ketekunan orang-orang kudus tidak tergantung pada kehendak bebas mereka sendiri, tetapi pada kekekalan dari keputusan yang telah dipilihkan bagi mereka, yang mengalir dari cinta bebas dan tidak dapat diubah dari Allah Bapa atas efektivitas pahala dan syafaat Yesus Kristus serta roh kekal yang telah diturunkan Allah dalam diri manusia, dan sifat dari perjanjian kasih karunia, semuanya muncul juga dari infalibilitas dan kepastian yang telah ditetapkan. Karikatur ke-6 berbunyi, jika para katrom menggunakan istilah kekaritomene dalam Lukas bab 1 ayat 28 sebagai dasar bagi dogma Maria Immaculata, maka itu gagal. Karena kata kerja yang sama, yakni karito, itu berlaku juga kepada semua umat beriman sejati di dalam Kristus, yakni pada Efesus bab 1 ayat 6. Contoh dari karikatur ini sebagaimana tampak dikemukakan oleh buku-buku polemik para bidat Protestan seperti berikut ini. Jadi, inti dari argumen-argumen karikatur bidat ini ialah bahwa penggunaan kata karito di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28 harus dimengerti secara sesuai dengan satu-satunya penggunaannya yang lain dari kata tersebut yang ada pada surat Efesus bab 1 ayat 6. Atau dengan kata lain, Efesus bab 1 ayat 6 adalah patokan tafsiran atas makna atau arti bagi Injil Lukas bab 1 ayat 28 tersebut. Nah, saudara-saudara seiman, sungguh tanpa para bidat ini sadari, mereka telah melakukan persetujuan justru tanpa sadar terhadap dogma Immaculata ini. Ya, sekali lagi, mereka telah mengamini dogma yang mereka barusan tolak ini secara tanpa sadar. Sewaktu mereka mau mengaitkan antara Injil Lukas dengan surat Efesus. Mengapa? Mari kita perjelas soal ini. Memang benar bahwa jika kita membaca seluruh teks dalam Perjanjian Baru, bukan hanya Injil Lukas bab 1 ayat 28 yang menuliskan soal rahmat keterpilihan atau karito, melainkan juga surat Efesus bab 1 ayat 6 pun menuliskan hal yang sama. Ya. Dan jika kita membaca pada ayat ke-7 dari surat Efesus bab 1, kita akan melihat hasil atau efek dari karito tersebut, seperti antara lain memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efek-efek dari karito dalam Efesus 1 ayat 6-7 pun dijelaskan sendiri oleh para skolar Protestan sebagai rahmat pembebasan dari noda dosa.
Sehingga Efesus bab 1 ayat 6-7 menjelaskan bahwa Santo Paulus mengajarkan kalau gereja di Efesus adalah orang-orang percaya yang telah memperoleh regenerasi dari dosa melalui darah Yesus Kristus. Santo Paulus menerangkan bahwa regenerasi berarti bahwa orang percaya telah dibebaskan dari perhambaan dosa dan menjadi milik Kristus oleh penebusan. Inilah makna karito dari surat Efesus bab 1. Namun, perlu kita ketahui bahwa kata karito di dalam surat Efesus bab 1 ayat 6 ini itu ditulis sebagai ekaritozen, yang berarti ia merahmati. Ekaritozen sendiri mengacu kepada kegiatan yang terjadi sesaat, sebuah kegiatan yang telah berlalu. Sedangkan kata karito dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28 itu tertulis dalam bentuk pasif sempurna atau perfect passive participle, yakni kekaritomene, yang menunjukkan suatu kesempurnaan dengan hasil yang permanen. Menurut Grayson Mason, ya, seorang pakar bahasa Yunani, perfect tense dalam bahasa Yunani menjelaskan adanya keadaan saat ini sebagai hasil dari suatu perbuatan di masa lalu. Dengan demikian, kata kekaritomene di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28 itu menegaskan kalau Sang Theotokos telah menerima sekaligus mengalami apa yang disebutkan di dalam Efesus 1 ayat 7 secara lebih awal dan lampau. Hal ini berarti bahwa sewaktu para bidat Protestan berargumentasi dan mengajarkan bahwa kata kekaritomene di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28 harus dimengerti dengan cara yang sama dengan kata ekaritosen di dalam Efesus bab 1 ayat 6, ia merahmati, maka saat itulah para bidat ini telah membuktikan secara tanpa sadar kalau Sang Theotokos adalah sungguh imakulata atau bebas dari dosa. Secara tanpa sadar, mereka mengimani bahwa sosok yang ditemui oleh malaikat Gabriel adalah sosok yang telah mengalami regenerasi pada masa yang lampau, yang tidak akan pernah kehilangan rahmat penebusan dosa sampai kapanpun. Karikatur ketujuh atau terakhir berbunyi, jika para katrom berdalih bahwa ketidakperdosaan atau sinlessness dari Bunda Maria itu didasarkan pada bentuk gramatikal dari kata kerja karito, yakni perfect passive participle, maka mereka juga harus menafsirkan Matius bab 25 ayat 34 dan 1 Tesalonika bab 1 ayat 4 sebagai bukti imakulata juga. Kata bahasa yang sama, participle perfect passive, itu digunakan juga di dalam Matius pasal 25 ayat 34 ya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ini bicara tentang kita orang-orang percaya dan ada undangan bagi kita untuk datang kepada Bapa menerima kerajaan yang telah disediakan bagi kita sejak dunia dijadikan. Dan hai kamu yang diberkati, hoi eulogemenoi, itu bentuk yang sama, perfect passive participle vokatif. Bentuk yang sama dengan yang digunakan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-28. Bentuk yang sama. Termasuk juga di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara, artinya orang-orang percaya ini, orang-orang pilihan ini, yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Kata egapemenoi itu juga bentuk gramatikal yang sama. Participle, perfect, passive, vokatif. Nah, jadi apakah karena kita diberkati dan dikasihi dan kata yang dipakai itu tata bahasanya gramatikalnya itu participle perfect passive vokatif, maka itu berarti kita selalu diberkati, sedang diberkati dan akan diberkati.
Jadi kita juga lahir tanpa dosa juga. Kita juga imakulata juga. Karena Alkitab mengatakan kita selalu diberkati, sedang diberkati, dan akan diberkati, selalu dikasihi, sedang dikasihi, dan akan dikasihi. Dan itu berarti kalau diberkati dan dikasihi dan selalu begitu, dulu, sedang, dan sekarang, maka itu berarti kita juga seharusnya bebas dari dosa, bukan? You lihat betapa absurdnya argumen itu. Kenapa itu absurd argumen itu? Karena itu argumen yang tidak ada di dalam kenyataan, kamu ngarang sendiri. Alkitab Perjanjian Baru, zero, nada, nol, big nol. Sungguh begitu mudah bagi awam Katolik mematahkan karikatur yang satu ini. Pertama-tama, bahwa memang benar ya, kalau Injil Matius bab 25 ayat 34 dan 1 Tesalonika bab 1 ayat 4 itu memang benar menggunakan bentuk gramatikal Yunani yang sama dengan kata kekaritomene di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28, yakni bentuk perfect passive participle. Memang benar. Namun hal yang perlu diketahui oleh Kristen sejati bahwa substansi makna teologis biblikal antara kedua ayat itu dengan Injil Lukas bab 1 ayat 28 adalah sungguh berbeda. Meskipun dua ayat ini berbicara mengenai tindakan Allah bagi umatnya dalam bentuk gramatikal perfect passive participle, namun isi atau substansi tindakan Allahnya berbeda. Dalam konteks Injil Matius bab 25 ayat 34 dan dalam konteks 1 Tesalonika bab 1 ayat 4 itu tidaklah memuat kata benda karis dalam bentuk past participle dari kata kerja karito, ya. Hal mana menurut penafsiran para scholars Protestan sendiri yang sudah kita lihat sebelumnya ya, bahwa kata karito itu merujuk pada rahmat penebusan, penyelamatan, atau bahkan pembersihan bagi seorang beriman dari noda dosa dan kesalahan. Konteks dan substansi inilah yang bukan menjadi pokok bahasan dari Injil Matius bab 25 ayat 34 dan 1 Tesalonika bab 1 ayat 4 ya. Yang mana kedua ayat tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya keadaan penuh rahmat penyelamatan dari dosa. Seperti yang ada pada Injil Lukas bab 1 ayat 28 tersebut. Yang kalau diterjemahkan secara literer seharusnya adalah engkau yang telah dikaruniai rahmat dengan sempurna, atau you have been made full of grace or heartily favored. Dengan demikian, 7 karikatur ini hanyalah suatu usaha gagal dari para bidat untuk menyamakan status diri dan kedudukan mereka yang sesat dan bejat total ya, dengan status diri atau kedudukan dari Sang Bunda Allah yang suci murni tanpa noda dosa. Sungguh usaha gagal para bidat ini bukan hanya suatu kesia-siaan belaka, melainkan juga adalah suatu perlawanan terhadap kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada Santo Titus muridnya di dalam suratnya Titus bab 1 ayat ke-15 yang berbunyi, bagi orang suci semuanya suci, dan bagi orang yang najis dan yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Maka berdasarkan firman ini, jika bagi orang suci semuanya suci, dan bagi orang najis dan tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, lantas bagaimana mungkin status dan kedudukan Sang Theotokos yang suci, bersih, murni, dan tanpa noda dosa atau imakulata itu bisa sama dan setara dengan status, kondisi, dan realitas para bidat yang notabene adalah para pendosa yang penuh kenajisan? Tentu amatlah berbeda, berlawanan, dan tak akan bisa sama. Semuanya yang suci pada Sang Theotokos adalah bagi dirinya semata, yang tak akan bisa dimiliki oleh para bidat di luar gereja putranya. Sebaliknya, apa yang najis dalam diri para bidat itu tidak akan bisa ada pada diri Sang Theotokos. Kyrie eleison.
Salam Apkat, mari kita bela iman kekatolikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.